Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali kita pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Muda Karundeng Gerung, Gembala GBI Grendeng Pulo. Pagi hari ini masih dengan tema membaca firman Tuhan adalah gaya hidup orang yang percaya. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini terdapat di dalam Amsal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Baiklah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Pagi hari ini Bapa, kami bersyukur sebab pada pagi hari ini kami boleh merasakan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat dan diberkati. Ini karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang malam hari ini. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar biar menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami, dan kami semakin percaya bahwa Allah ada dan bersama-sama dengan kami di dalam setiap aktivitas kami, sehingga tindakan kami adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat dalam Amsal 19 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita mulai ayat yang pertama. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapatkan kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak. Memerintah pembesar. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut.
Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengar didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemooh hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, yang terdapat di dalam Amsal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Pagi hari ini saya ingin berpesan bagi kita yang mendengarkan program ini, supaya kita melibatkan Tuhan di dalam setiap rancangan-rancangan yang kita akan lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini memberkati kita. Baiklah, kita akan berjumpa kembali besok pagi, masih di dalam program yang sama, yaitu membaca firman Tuhan adalah gaya hidup orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketemu kembali besok pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2020. Masih dengan program yang sama, yaitu membaca firman Tuhan adalah gaya hidup orang yang percaya. Sebelum kita mengakhiri akan program ini, mari kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur, banyak terima kasih kalau pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu sudah membekali setiap kami, sehingga kami tidak takut lagi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kami, bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada apapun juga. Pandemi yang seperti ini juga Tuhan, kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena Allah ada dan bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberikan kami hikmat untuk menghadapi setiap masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami mendengar firman Tuhan dan kami melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.